Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana pagi kita nikmati sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mensyukuri dari perjalanan waktu Ramadan kita masih bisa menikmatinya, melakukan amaliyah di bulan yang terbaik ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan sudah berapa hari ini? 12. Ya, kalau puasanya pastilah sama. Yang enggak sama baca Qur'annya, yang enggak sama tarawihnya, ya, yang enggak sama apa lagi? Zikirnya, sedekahnya. Coba yang enggak sama-sama itu diupayakan. Ya. Kalau puasanya enggak bisa dibedain. Ya. Tapi amalan lainnya di bulan yang terbaik ini menjadi kesempatan agar kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita ini kita sambut dengan maksimal. Saya lanjutkan kaitannya dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Wasumiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Wala tu'allaq laha bil mal wa innama hiya muta'alliqah bidzimmah fahiya zakatun anin nafsi wal badan. Jadi zakat fitrah ini kaitannya dengan selesainya Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian dia nggak ada hubungannya dengan harta. Zakat itu kan ada nisab dan haul, saya jelaskan kemarin. Nah, kalau ini nggak ada urusannya dengan harta. Urusannya dengan apa? Urusannya adalah muta'alliqah bidzimmah. Kaitannya adalah tanggung jawab, kaitannya jiwa dan badan. Jadi zakat fitrah ini urusannya urusan fisik dan jiwa. Jadi badan kita dan fisik kita ini harus dibersihkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau zakat mal misalkan tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ya, itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang membersihkan harta, yang membersihkan jiwa. Jiwa mana? Jiwa yang pelit, jiwa yang rakus. Nah, harta itu menjadi sasarannya. Sedangkan zakat fitrah ini justru adalah zakatu anin nafsi wal badan. Membersihkan jiwa dan badan. Kenapa demikian? Zakatul fitri wajibah ala kulli muslim. Lima rawiya Ibnu Umar qala farrada Rasulullah shadaqatul fitri min Ramadan so'an min tamrin aw so'an min syair alal abdi wal khur wa dzakar wal unsa was sagir wal kabir minal muslimin. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ini di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Itu korma atau gandum, ya, tergantung makanan yang dimakan. Kalau antum tiap hari makan roti misalnya, ya, kayak orang Belanda. Tahu Belanda makan roti apa? Dulu kan kalau makan roti bilang orang Belanda dulu ya. Orang tua kayak orang Belanda aja tuh makan roti gitu. Artinya zakat fitrah ini yang dibayarkan sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Ya. Jadi kalau beras ya beras, kalau
korma ya korma, dan begitu berikutnya. Alal abdi wal hur. Baik dia itu hamba, apalagi dia orang merdeka. Wadzakar wal unsa. Laki-laki dan perempuan. Wasogir wal kabir. Baik dia anak kecil ataupun sudah tua. Karena begini, seseorang meninggal, orang tua meninggal, lalu dia meninggalkan harta warisan banyak. Yang mendapat kewarisan itu masih umur 4 tahun. Hartanya banyak. Wajib nggak zakat fitrah? Wajib nggak zakat mal bagi umur 4 tahun itu? Wajib nggak? Ada yang mengatakan enggak karena dia belum balik. Itu bedanya dong. Ya. Karena harta zakat mal itu kaitannya dengan balik. Tapi untuk zakat fitrah ini tidak ada kaitannya. Baik laki-laki atau perempuan. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan, yang berumur 4 bulan, yang sudah ditiupkan ruhnya, itu ada yang berpendapat itu wajib zakat fitrah. Apalagi yang udah berojol. Karena dia zakatnya apa tadi? Badan dan jiwa. Makanya kalau orang Indonesia itu dipegang kepalanya ngambek kan. Bahasanya apa? Udah dipitrain kepala gue, enak aja. Tapi kalau orang Arab dipegang apanya ngambek? Pantatnya. Nanti kalau pergi haji mau godain orang Arab boleh. Colek aja pantat, pasti dikejar. Marah dia, betul. Jadi pantat orang Arab tuh lebih mulia daripada palanya orang Indonesia. Tapi kalau pala orang Indonesia tuh digecek-gecek sama dia demen tuh. Itu gayanya orang Arab. Itu bedanya. Makanya zakat fitrah ini zakat badan. Makanya sampai tadi, hatta orang yang umurnya 4 bulan, karena 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Ya. Wa yastahib ikhrajuha anil janin idza nufikhat fihi ruh wa huwa ma sarala arba'atu ashhur. Jadi bahkan dianjurkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya bagi yang sudah ditiupkan ruhnya, yaitu berumur 4 bulan. Makanya nanti ada masalah begitu bayi lahir pas takbiran. Ya, kalau banyaknya sih kalau 4 bulan itu tidak masyhur. Tapi yang sudah lahir, ketika bayi lahir pas takbiran, itu bayar zakat fitrah atau enggak? Itu bayar mestinya. Ya. Karena zakat fitrah ini nanti jeda waktu habisnya bayar zakat fitrah itu adalah sebelum sholat sunat bubar. Jadi bayi yang lahir sebelum itu, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Wa yajib ayukhrijuha an nafsih. Wa amman taljimu nafaqatuh min jauzatin au qarib wa kadzalikal abdu fa inna shadaqatul tajib ala sayyidihi. Nah, sekarang yang bayar zakat fitrah itu siapa? Dalam sebuah keluarga, kalau orang yang bayar zakat mal, yang bayar siapa? Yang punya harta. Dia yang bayar. Tapi kalau zakat fitrah yang bayar siapa? Nah, di sini yajib ayyukhrijahu an nafsi. Dia mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya. Atau wa amman taljimuhu nafaqatuhu. Atau yang wajib bayar itu adalah siapa yang menjadi tanggung jawab dia memberikan nafkah. Contoh, kalau suami otomatis itu kewajibannya memberikan nafkah kepada istri, maka suami yang bayar. Sudah tentu juga anak-anaknya. Mungkin ada lagi keponakannya tinggal di situ. Dan itu menjadi kewajiban orang yang tinggal di situ.
maka dia juga wajib membayar zakat fitrah kepada orang yang tinggal di situ. Kan ada orang-orang, saya misalnya ada orang Padang, orang Jawa itu ada biasanya ada titipan ponakannya gitu ya, suruh tinggal di situ, nanti dia yang ngurus seluruh kebutuhannya. Berarti termasuk zakat fitrah, itu juga wajib dia bayarkan. Ya, karena termasuk tadi dia berkewajiban membayar nafkahnya tadi. Wa kadal abdu, hamba. Hamba ini berarti milik siapa? Kalau masih ada hamba. Milik tuannya, maka tuannya yang harus bayar zakat fitrah tadi. Laisa fil abdi shadaqah illa shadaqatul fitri. Nah, makanya kalau hamba itu tidak ada bayar shadaqah, tidak ada bayar zakat kecuali zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini seluruh manusia. Ya, seluruh orang yang punya dari ujung rambut sampai ujung jempol. Ya. Baik yang masih bayi apalagi yang sudah tua. Itu bedanya, ya. Jadi tidak ada urusannya dengan harta, urusannya dengan kepala sampai ujung kaki. Wala tajib ila alaman fudila an kutihi wa kuti man talzimuhu nafaqatu wa hawaijuhu ad-daruriyah fi yaumil id wa lailati ma yuaddi bil al-fitrah. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Kalau harta wajibnya bayar kalau sudah sampai haul dan nisab. Tapi kalau siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Yang wajib bayar zakat fitrah itu kalau dia punya makanan yaumal id walilatuhu. Ini besok Idul Fitri. Ya. Sebut saja di rumah itu ada 5 orang. Apakah yang 5 orang itu dan malam Idul Fitri dan malamnya ada nggak persiapan makan buat 2 kali tadi? 2 hari berarti. Kalau ada, berarti dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau nggak ada, nggak wajib. Sekarang orang Indonesia punya nggak persiapan makanan buat hari raya sama malamnya? Secara umum ada. Tapi mungkin ada juga yang nggak punya. Ya, mungkin ada. Kalau dia tidak punya makanan untuk pas hari H dan malamnya, makanya dia tidak bayar zakat fitrah. Tapi orang ini berarti berhak menerima zakat fitrah. Jadi kalau 1 hari sebelum Id atau 2 hari sebelum Id dia menerima zakat fitrah, tadinya tidak punya, sekarang punya, berarti wajib bayar zakat fitrah. Dari mana zakat fitrahnya? Dari dia menerima zakat fitrah. Gitu ya. Jadi harta zakat fitrah yang dia terima itu harus dizakatkan lagi kepada yang lain. Karena nisab zakat fitrah ini berarti persiapan makan hari lebaran dan malamnya. Jadi kalau suami istri berdua berarti dulu kalau saya di pesantren sekali masak itu 1 gelas. Kalau buat ngeliwat ya, itu 1 gelas itu, 1 orang. Jadi kalau 2 orang, kalau hari lebarannya 3 kali makan berarti 6 gelas. Punya nggak dia 6 gelas? Tambah malamnya. Ya, berarti ya sebutlah 12 gelas kalau berdua. Kalau dia punya makanan sesisa itu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Nah, makanya seharusnya zakat fitrah ini memang lebih cepat, lebih bagus. Takut apa? Takut ada orang yang nggak bisa bayar zakat fitrah.
Karena dia punya makanan buat makan hari lebaran doang sama malamnya. Mungkin 2 hari atau 3 hari sebelumnya mestinya sudah diterima oleh orang yang kemungkinan. Ya, yang kemungkinan dia tidak punya harta kecuali hanya untuk makan persiapannya hari lebaran dan malamnya. Nah, ini menjadi, nah yang begini kan berarti harus menjadi manajemen kepada panitia zakat fitrah. Jadi jangan fitrah ditaruh di kelurahan, ditaruh di kecamatan kan gitu kan ya. Orang keburu kelaparan itu. Nah, ini harus dipahami nih yang begini. Karena zakat fitrah urusannya urusan apa? Urusan makan. Kalau makan kan nggak bisa ditunda. Ya. Nah, maka ini harus dipahami oleh panitia. Ya, karena urusan zakat fitrah adalah urusan makan pada hari tersebut. Mungkin dia menyerahkan saja tuh zakat fitrah. Kalau kemarin cerita Pak Jamal itu, yang saya bilang kemarin, dia minjem dulu. Ya, Pak Jamal nanya, Ustadz boleh nggak minjem buat bayar zakat fitrah? Ya boleh. Cuma masalahnya bayarnya besok dari mana gitu kan. Dia buat makan aja nggak ada. Ya. Ya berharap nih, pinjam kenapa? Berharap nanti ada yang bayar zakat fitrah. Iya kalau ada yang bayar, kalau enggak dia punya utang. Nah ini, makanya kita harus bersyukur ya. Jadi bersyukur itu urusannya, makanya kalau kata Rasulullah, kalau kita bangun pagi nih, seperti tadi, kita sudah punya makanan untuk hari ini, itu dunia udah di tangan kita. Buat kita bangun pagi nih, udah ada persiapan makan, selesai udah hidup. Sebetulnya begitu, hidup itu sederhana gitu kan. Ya, kalau bangun pagi dan hari ini kita sudah punya makan untuk hari ini, kata Rasulullah, dunia sudah di tangan kita. Tapi namanya manusia memang apa? Tamak, rakus, apalagi ya? Masya Allah. Begitu keadaannya. Ya, makanya kan ciri orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut menghadapi hidup. Ya. Karena kalau kita sudah punya makan untuk hari ini, selesai hidup. Ya, karena Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Zakatul fitri la tajib illa bisyartain. Ada 2 syarat zakat fitrah. 1 al-Islam. Fala tajib alal kafir. Sudah tentu. Ya. Yang wajib bayar zakat adalah Islam, tidak mungkin kafir. Yang kedua, wujudu ma yufaddilu an kutihi wa kuti yalihi hawaijul asliyah fi yaumil id wa lailah. Yang kedua, dia punya kelebihan makanan ya untuk anak-anaknya dan keluarganya sesuai dengan hajat yang wajar. Untuk apa? Ketika hari Idul Fitri dan malamnya. Ya. Kalau dia punya harta segitu, dia wajib. Kalau tidak, berarti tidak wajib. Fi hikmati wujubiha. Apa hikmahnya zakat fitrah itu diwajibkan? Pertama, tathhirus shaim mimma asa ayyakuna qad waqa'a fihi siyamuhu fi siyami minal lagwi warrafas. Mensucikan orang yang berpuasa. Puasa kita ini sebetulnya bersih apa enggak? Ya. Bisa jadi tidak, karena minal lagwi warrafas. Terjadi pada kehidupan kita bicara hal yang tidak baik. Bulan Ramadan marah boleh nggak? Mestinya nggak boleh marah. Tapi mau tidak mau kita kudu marah juga kan gitu kan? Karena memang harus dimarahin orang itu. Sebetulnya tetap tidak boleh marah. Maka dibersihkanlah marahnya itu dengan zakat fitrah.
Maka nanti muncul masalah, ya. Ada berbeda pendapat. Nah, kalau gitu yang nggak puasa apa fungsinya bayar zakat fitrah? Kalau ini dijadikan sebagai satu hikmahnya, kalau zakat fitrah itu mensucikan, membersihkan orang yang puasa dari perkataan buruk dan akhlak lainnya, terus orang yang nggak puasa, ngapain dia bayar zakat fitrah? Tapi karena kembali tadi, zakat fitrah itu adalah urusannya dengan badan dan jiwa. Nah, kalau ini berarti bagaimanapun yang namanya orang berpuasa ada kemungkinan melakukan sesuatu yang tidak wajar dalam berpuasa. Seperti al-lagwi war-rafas. Berkata yang tidak baik. Jadi dengan kita melakukan yang tidak pas di waktu puasa, maka dibersihkanlah dengan zakat fitrah. Nah, makanya kalau kita memahami fungsi harta kita yang kita harus sodakohkan, karena tadi kita mendapatkan harta belum tentu bersih. Mesti ada kemungkinan kotor. Sekali lagi bukan haram, kotor. Maka supaya harta kita berkah itu dia dibersihkan dengan apa? Dengan bersedekah. Yang kedua, ignaul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil id. Wa idkhalus surur alaihim. Liyakunal idu yaumun farahun wa sururun. Li jami'i fatatil mujtama. Jadi yang kedua, menjadikan orang fakir itu kaya. Kayanya siapa? Hari itu doang. Masya Allah. Ya, orang miskin itu dibikin kaya pada satu hari Idul Fitri. Dengan apa? Menerima zakat fitrah. Makanya kan, kenapa saya bilang, kalau kemarin kita hitung, ya, satu RT itu ada 70 kakak, gimana ya? 70 kakak kali 5 orang 350. 350 kali 40.000. Terus yang menerima kan tidak sebanyak itu. Maka dia akan menerima uang banyak. Di situ dibikin dia kaya. Karena kaya bagi mereka mungkin dia tiap hari hanya pegang duit 100.000 atau seberapa untuk seminggu. Tapi kalau di bulan Ramadan itu setelah zakat fitrah bisa saja dia terima duit 300.000, 400.000. Ya, artinya bagi dia itu sudah kaya, itu sudah banyak itu. Ya makanya nih panitia zakat fitrah, saya tidak tahu belum ada keputusannya pengurus mau nggak ngurusin zakat fitrah ini. Ya, itu memang betul-betul membuat kaya orang miskin. Jadi kalau mau bentuk lokalisasi sebetulnya, ya, mau dibuat lokal RT misalkan, RT 4 itu kumpulin orang-orang kaya bayar zakatnya ke RT 4. Bagikan lagi ke RT 4. Begitu RT-RT yang lainnya. Kecuali memang di RT yang lain tuh lebih banyak yang miskinnya gitu ya. Nah baru tuh harus terjadi bagian dari membantunya. Ini perlu kita bicarakan ini. Supaya terjadi memang bertambah harta pada hari itu doang. Pada hari itu doang. Kalau kata Rasulullah, agnuhum fi hadzal yaum. Ini di sini ada yang ini ada mustahik enggak gitu kan? Berarti bikin kaya nih. Kalau satu orang di sini kita kasih, kan anggaplah zakat 40.000 tadi. Ya. Ini perlu rumusan tersendiri. Ya. Karena memang kaya itu pengertiannya dia tidak pernah memegang uang segitulah biasanya. Kan muncul di daerah mana tuh? Ya di Jawa Timur itu
Muncullah orang-orang kaya setelah ada gusuran itu. Ya, mereka beli mobil, beli macam-macam itu. Karena memang biasanya nggak begitu gitu ya. Tahu-tahu. Nah, ini rumusannya zakat fitrah sebetulnya itu. Karena tadi makanya kalau di RT itu yang bayar zakat fitrah tadi 350 orang, yang nerimanya anggaplah 50 orang. 300 kali 4 berarti berapa? 12 juta ya. 12 juta dibagi 50. Dapatlah mereka itu sebesar itu. Berapa, 12 juta dibagi 50. Ya segitu kan dapatnya, berarti besar nggak? Besar ukuran yang tidak umum. Karena memang tadi dikatakan ini, ignaul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil id. Jadi hari itu dia tidak boleh meminta karena dia sudah menjadi orang kaya. Nah, Masya Allah. Ya. Wa idkharu surur alaihim. Dan memberikan kesenangan kepada mereka. Salah satu cara biar kita bisa masuk surga itu membahagiakan orang lain. Idkhalus surur. Nah, maka di hari ini ada kesempatan. Liyakunal id yaumun farah wa surur. Supaya di hari itu mereka merasakan betul kebahagiaan dan kesenangannya. Li jami'il fatatil mujtama. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami shaumi syahri Ramadan wa qiyami. Nah, kita kenapa kita harus bayar zakat fitrah? Kita bersyukur karena kita dapat menyelesaikan ibadah puasa dan dapat menyelesaikan tarawih. Jadi kalimatnya begitu, ya. Fiha idharu syukri ni'matillah 'alal 'abdi bi itmami syami syahri Ramadan wa qiyami. Makanya Pak, puasa dengan tarawih itu satu paket. Soal antum mau milih 8 itu soal lain. Tapi yang jelas jangan sampai tidak tarawih. Ada yang tarawih tapi tidak witir. Mana yang lebih penting? Nah, witir. Jadi kalau antum merasa lelah, ya, kayaknya saya nggak bisa nih witir nih, saya nggak bisa tarawih nih, ambil witirnya saja. Tarawih boleh ditinggalkan. Artinya kaitannya kalau terjadi keadaan itu. Karena ada orang selesai sholat tarawih terus pulang karena kecapean ya, terus enggak nah itu keliru. Ya, kalau memang dipastikan antum tidak mungkin melaksanakan witir, tapi melaksanakan tarawih, no, tidak begitu. Ya, witir lakukan, tarawih boleh ditinggalkan. Ya abdolnya si tarawih iya, witir iya, gitu kan? Nah, kayak misalkan kemarin Farhan sama rombongannya dari Ado, itu kan belum selesai tuh. 20 kan Ado 20. Pada keluar dia, saya lihat nyamannya mah. Ya kan pada keluar tuh di videonya. Salah sih ngirim videonya, ketahuan. Nah, belum selesai. Nah, pertanyaannya witir apa enggak gitu kan ya? Nah, tahu-tahu dia lupa witirnya karena tidur, tahu-tahu sahur. Nah, itu keliru. Ya. Nah, ini pas ada kasus biar jadi gampang nyontoinnya. Ya. Iya. Jadi mestinya habis ngopi witir dah kira-kira gitu. Ini karena bisa jadi antum lelah apa kan ya, macam-macam dah ya, untuk tidak bisa menikmati witir. Tapi lebih baik witir, taraweh boleh ditinggalkan. Karena ada orang yang memang merasa lelah betul. Apalagi ngejar yang 20 rakaat. Apalagi kalau 20 rakaatnya di Masjid Al-Ittihad. Masya Allah. Jam 9.15 menit baru selesai. Haji Agus saya tanya, Haji Agus masih kuat nggak? Kuat, jalan lagi. Memang terasa itu, terasa ya.
terasa. Tapi boleh antum nikmati. Ya. Antum nikmati. Itu riwayatnya kan begini. Saya ini berusaha bukan tidak menerima yang 8, bukan. Ya. Bagaimanapun kalau bicara tarawih itu memang 20 rakaat. Ya. Walaupun itu khilaf ya. Pertanyaannya di Masjidil Haram berapa rakaat? 20. Padahal itu kalau kata orang tuh biangnya Wahabi. Mestinya dia 8 kira-kira. Tapi tetap 20. Makanya saya kalau nggak ada jadwal saya ngejar yang 20. Tapi kalau ada jadwal susah saya. Ya, karena rata-rata sholat di Masjid Musholin rata-rata berapa? 8. Ya. Nambah malam 12 lagi rasanya berat. Idealnya punya nambah ya. Tapi berat lah. Sudahlah, saya 8 sama 3. Tapi kalau kosong saya berupaya. Ya, untuk ngejar yang 20. Ya. Maksud saya adalah karena memang ada riwayat begini. Ada riwayat Khadim Rasulullah. Saya menganalogikan ke sini aja. Mudah-mudahan tidak keliru. Khadim Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada khadimnya. Apa yang ente mau minta dari saya? Kata khadimnya, uridu murafaqatuka fil jannah. Saya minta Rasulullah, nanti saya mau nemenin engkau di surga. Nemenin. Saya mau nemenin engkau di surga. Rasulullah masuk surga enggak? Pasti. Yang lainnya khadimnya? Enggak. Tapi kalau nemenin rada pantas enggak? Nah, rada pantas kalau nemenin. Gitu ya. Nah, makanya ketika itu dia bilang, uridu murafaqatuka fil jannah. Aku ingin nemenin engkau ya Rasulullah di surga. Tidak minta aku ingin masuk surga, enggak. Kalimatnya, aku mau nemenin engkau di surga. Oke, kata Rasulullah. Apalagi? Sudah, satu saja. Oke, kalau engkau mau nemenin aku di surga, fa'inni alaika bikasrati sujud. Kalau engkau mau nemenin aku di surga, tolong saya, kata Rasulullah, supaya engkau memperbanyak sujud. Nah, Ramadan ini salah satu cara untuk memperbanyak sujud. Minimal kalau yang 8 antum sudah 8 kali 1 bulan berarti berapa? 240. Kalau witir tidak dihitung ya. Karena witir itu adalah sholat yang setiap hari dilakukan. Kalau tarawih dilakukannya kalau ada Ramadan. Kalau ada puasa. Nah itu. Baik, berikutnya. Kenapa diwajibkannya zakat fitrah? Yang ketiga, idharus syukri nikmatillah alal abdi biitmami syami Ramadan wa qiyamu. Kita yang berpuasa ini dianjurkan bayar zakat fitrah, mensyukuri karena kita selesai melaksanakan puasa dan tarawih. Ya. Maka yang membedakan kita ini sekali lagi, kalau puasa sama 1 bulan. Enggak kurang, enggak lebih. Kalau tarawih bisa kurang, baca Quran bisa kurang. Yakub udah berapa juz? Ya artinya berbeda kan? Yakub dengan Farhan berbeda dan begitu berikutnya, ya. Sedekahnya juga bisa berbeda. Maka perbedaan ini adalah menjadi kesyukuran kita setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Wa fi'lu ma tayassara minal a'mal sholihah fi hadzal syahr al-mubarak. Dan segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan dengan cara nyaman. Ini mensyukurinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi motivasi kita melaksanakan amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini supaya target kita menuju takwa. Nah, maka diusahakanlah apa amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Saya pernah rinci 1 puasa di siang hari,
malamnya taraweh, baca Quran, kemudian sodako, kemudian iktikaf. Nanti di akhir Ramadan, 10 hari di akhir Ramadan. Itu paket, kalau boleh, paket untuk kita berupaya menuju takwa. Ya. Karena yang wajib cuma apa? Puasa doang. Taraweh, sunnah. Baca Quran ya sebut saja. Dia wajib tapi ghairu muakkad. Ya boleh baca, boleh enggak. Sodako ya sunnah. Itikaf, sunnah. Yang wajib ujungnya zakat fitrah. Artinya, untuk mendapatkan kesempurnaan sampai pada kualitas takwa, tidak cukup hanya melakukan yang wajib. Ya, malah justru yang sunnahnya lebih banyak. Saya kira ini yang bisa sampaikan kaitan dengan zakat fitrah, supaya zakat fitrah ini, nah memang ada kalau di dalam kitab ini, karena ini Imam Syafi'i, tidak boleh zakat fitrah kecuali dengan makanan. Ya. Ya makanya tadi ada yang mengatakan itu sudah menjadi khilaf. Namanya qimah. Qimah itu nilai. Senilai harga beras. Bahwa kenapa kaitannya? Karena urusan zakat fitrah ini urusan makan. Kata yang berpendapat makan. Tapi yang lain mengatakan dia udah punya beras, belum punya duit buat beli lauk. Itu kalau soal fikih memang begitu. Ya. Tapi ya tetap antum sekarang mau beras boleh, mau uang boleh. Ya, yang jelas bukan pasir kalau punya pasir. Ada dua itu. Mau beras oke, mau uang boleh. Uang itu dengan kimahnya. Ya, makanya nanti kan sebetulnya digunakan istilah, nanti pemerintah yang menentukan zakat fitrah itu 3,5 kilo secara syariat, 3,5 liter ya. 3,5 liter, 2,5 kilo. Diuangkan sebetulnya kembali saya katakan kemarin, seberapa harga beras yang kita makan. Jadi kalau 3,5 liter itu hitungannya 40.000, berarti dia makan berasnya yang lebih dari 10.000 1 kilo. Kalau antum makan berasnya yang 20.000, mestinya berarti berapa? 70. Ya, jadi memahaminya begitu. Ya, kembali kepada kita. Jangan giliran kita makan beras cakep, giliran orang, nah yang jelek gitu kan. Nah, ini masalah. Itu gambarannya. Saya kira ini mungkin ada yang menambahkan atau bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian jamaah sekalian penjelasan tentang zakat. Mudah-mudahan ini menambah ilmu untuk kita semua sebagai wahana sebagai pemahaman kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah keyakinan kita untuk kita segera berzakat. Karena waktunya 18 hari dari sekarang ke depan. Jadi jangan sampai di akhir, karena panitia pun nanti kalau terbentuk agak susah untuk membagikannya. Walaupun dibagikan kepada mustahiknya, dia kapan belanjanya? Kan gitu. Kalau seminggu atau 2-3 hari sebelumnya, mereka sudah siap-siap untuk itu. Demikian, jamaah sekalian. Dan selanjutnya kami silakan jamaah untuk bisa bertanya. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya apa nih? Karena tidak bayar zakat fitrah. Ya, istilah tidak naik itu apakah karena begini, ada kemungkinan kalau orang tidak mau bayar zakat fitrah memang puasanya udah nggak beres gitu. Ada kemungkinan. Ya. Karena tadi Rasul kan menyatakan kam min soimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atos.
banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus. Kondisi orang yang berpuasa kan macam-macam. Makanya kan tadi apa hikmahnya zakat fitrah itu? Untuk membersihkan. Kita tidak tahu, ya. Kita ini kan semakin menjelang hari Lebaran, semakin orang pikirannya rada ngaco. Kalau di video itu ada gini, emaknya bingung, kata anak, "Emak, apa emak?" Dengar nggak antum tuh? Ya kayak begitu tuh. Ya, bingung mau lebaran dan lain sebagainya gitu kan ya. Cara berpikir kita itu mengotori puasa kita. Ya. Maka kalau dia tidak membersihkannya dengan zakat fitrah, itu mungkin istilah yang dimaksud. Ya, karena tidak mungkin yang kotor itu dibawa. Untuk supaya dibawa itu harus bersih. Kira-kira memahaminya begitu. Cuma pertanyaannya, dia tidak bayar zakat fitrah karena tidak mampu atau bukan. Nah itu. Ya, kalau dia tidak mampu, tidak punya persiapan untuk makan hari Id dan malamnya, itu tidak ada masalah. Begitu ya? Baik. Silakan Pak, bisa yang lain? Yang haram. Ya itu proses menuju dapatnya. Bukan sudah menjadinya. Ya, untuk mendapatkannya, kemungkinan dia akan mendapatkan yang haram. Maka supaya Allah memberikan jangan yang haram, yang bersih. Ya, proses, kan orang mendapatkan rezeki itu macam-macam. Kemarin saya ngobrol sama siapa tuh? Oh sama Dwi itu. Kalau ada proyek tuh supaya dapat, supaya nyogok dulu kan. Kayak begitu tuh. Ya, banyak itu untuk proyek-proyek. Itu goikum. Ya aku udah senyum. Apa namanya? Iya, apalah namanya. Ya, faktanya begitu. Ya, faktanya begitu. Jadi untuk mendapatkan yang halal itu diawali dengan cara-cara seperti itu. Maka mestinya kita dapat jangan yang begitulah, masih ada yang lain. Ya, itu yang itu masalahnya. Artinya pintu itu ada, tapi pintu yang lain mestinya dapat. Kita kan karena kan kadang-kadang kita berpikir nih yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu masalahnya. Cara berpikir kita sudah begitu. Ya, itu menjadi pola untuk ya karena harus kita yakini Allah memberikan jalan rezeki kepada. Makanya kan tadi kan in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Begitu berikutnya. Artinya banyak jalan. Cuma jangan sampai saya dikasih jalan yang menuju haram. Begitu memahaminya. Jadi bukan haram dibersihkan, bukan. Proses menuju mendapatkan itu jangan sampai mendapatkan yang haram. Makanya kan kalau jauh deketin, gitu kan bahasanya gitu kan. Itu pengertiannya adalah supaya jangan sampai yang haram dapat oleh saya karena harus dapat yang halal. Ini memang tidak mudah, Pak. Tidak mudah itu. Untuk ya pastinya begitu. Kalau nggak nyogok, ya begitu. Nggak ada. Makanya ini soal keimanan. Ya, soal keimanan, soal keyakinan. Saya kasih cerita. Saya punya teman, anggap ya sebutlah teman. Masya Allah pemborongnya luar biasa. Akhirnya rumahnya disita dan lain sebagainya. Memang ujungnya yang jadi masalah. Kalau dalam proses nggak kelihatannya nggak ada. Ya, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Alhamdulillah semua kena disita. Akhirnya itu prosesnya itu. Karena memang proses yang berjalan aman saja kan. Karena tadi bahasanya kalau tidak nyogok nggak dapat. Akhirnya harus nyogok. Dapat nggak? Dapat. Masya Allah. Tapi akhirnya, belum akhirnya sebetulnya orang masih hidup sekarang. Ya, rumahnya yang besar itu disita. Karena semua setelah itu kan permainannya dengan bank. Itu gambarannya. Ya, tapi memang susah juga diingetin teman-teman itu. Ya, susah. Ada yang bilang, Ustaz, teman saya, Ustaz, kenapa? Stroke.
Kenapa stroke? Ya main borongannya begitu, padahal dia lagi begitu juga tuh. Dia lagi begitu juga tuh. Ya udah kalau gitu ente lari dari situ. Aduh gimana Ustaz? Masya Allah. Ini betul-betul memang harus ngambil resiko betul. Ya, kita yakin masih ada jalan yang halal. Memang hari itu belum ketemu. Belum ketemu jalan. Tapi yakinkan. Dan hari itu belum ketemu akibatnya. Yang akhirnya apa? Ya begitu akhir perjalanannya. Sekarang alhamdulillah sih sudah demen ke masjid, sudah demen ke musola. Masih bagus juga. Ya, belum kena stroke apa belum. Makanya Allah ngeri-ngeri sedap dah urusan itu. Baik. Ya. Sebetulnya Pak, yang 8 asnaf itu semua hak manusia. Bukan hak masjid. Hak manusia. Coba antum nanti baca. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin aliyah wal mu'allafatu wa firiqab wal ghurmin wa fisabilillah. Wabnis sabil. Itu semua manusia. Ya nggak ada ke masjid. Nggak ada ke masjid itu. Apalagi zakat fitrah tadi. Nggak ada sisa Pak Bisri. Habiskan. Jadi tadi kan saya bilang kalau RT Leman ini dari 70 kakak kali 5 orang. 350 orang yang bayar zakat fitrah. Yang berhak misalkan 50 orang. Berarti dari 350 tadi diberikan ke 50. Habis. Nggak boleh. Habis dia. Karena tadi targetnya apa? Supaya orang miskin hari itu kaya. Supaya orang miskin hari itu senang. Itu idealnya. Ya makanya kalau kita ngitung 250 juta lah. Ya, bangsa Indonesia yang muslim. Oke? Anggaplah 200 juta yang muslim. Dari 200 juta itu semua bayar zakat fitrah, itu termasuk yang miskin tuh. Bayar zakat fitrah. Nanti dikembalikan kepada yang miskin. 200 juta kali 40 ribu. 8 miliar ya. Triliun. Wah, triliun. Orang susah memang susah ngitung gitu. 8 triliun dibagi kepada yang miskin saja. Panen. Makanya tadi kalimatnya menjadikan mereka kaya. Hari itu doang kaya juga. Besok mah miskin lagi kira-kira. Yang ngerasain kaya sehari lah kira-kira gitu ya. Itu idealnya zakat fitrah seperti itu. Jadi nggak ada istilah sisa. Ya, makanya dia dibagikannya sebelum sholat bubar itu wajibnya. Beda dengan zakat mal, anytime bisa selain itu boleh dibagikan kapan saja untuk sampai kepada yang berhak. Oke, masih ada Pak Ero. Pak Edo, silakan. Masjid. Banyak kasus di Indonesia itu tersisa dibagi rata oleh panitia. Ya sisanya malah dibagi rata panitia. Ya, ini yang jadi masalah. Makanya kemarin saya bilang ke Pak ini ke pengurus Al-Aqobah, nggak ada panitia dapat dari situ. Karena yang namanya amil kan ada amil. Amil itu adalah sifatnya pegawai. Kalau ini pegawai bukan. Orang cuma 2 minggu itu juga nungguin. Yang namanya amil sebutlah kalau mau resmi di Bajis. Itu mereka mencari muzaki, mencari mustaib. Memang tiap hari kerjanya itu. Ya, jadi menjadi pekerjaan, maka dia digaji. Ada di situ satu amil namanya. Nah, kalau yang dadakan ini kayak panitia, ya panitia kurban masih dapat sebungkus malah. Ya, kayak panitia balap karung aja 17 Agustus. Nggak ada dapat. Ini memang jadi masalah. Terus bagaimana Ustadz? Jalan keluarnya kan? Kalau gitu nggak ada yang mau tuh panitia. Ya, memang resikonya begitu. Andaikan pun memang dia harus dapat, andaikan
itu jangan ngambil dari uang zakat fitrah. Dari mana? Kan ada zakat mal, ada sodakoh, kamu boleh ngambil dari situ. Makanya ketika orang zakat fitrah ke panitia itu harus jelas zakat fitrah, zakat mal, atau sodakoh. Karena itu yang harus dipastikan itu zakat fitrahnya. Kalau yang lain masih bisa diolah. Bahkan yang lain masih bisa diproduktifkan sebenarnya yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau ada zakat mal ini, ya ada zakat mal. Ada orang yang mau usaha boleh dipinjemin. Bayarnya kredit dan lain sebagainya. Sampai lunas. Boleh. Nanti dipindahin lagi. Karena idealnya zakat itu adalah merubah kehidupan dari dari mustahik ke muzaki. Itu idealnya. Begitu Pak Edo? Ya. Jadi antum kalau mau jadi panitia zakat fitrah, karena harta zakat fitrah itu apa? Daki, paham daki? Kotoran gitu. Jadi kalau antum makan itu berarti makan kotoran. Kalau sodako masih umum. Orang kaya boleh nggak menerima sodako? Boleh. Orang kaya boleh. Karena sodako sifatnya umum. Begitu Pak Edo? Baik. Alhamdulillah sekalian waktu jualan yang saya buka sementara karena Pak Yakub sudah betah. Makanya mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.